Ada perubahan apapun kita harus siap. Karena coba cermati, yang langgeng itu adalah dalam kondisi ini kita tidak boleh diam. Kita harus terus berpikir, kemudian bergerak tentunya dengan protokol-protokol kesehatan. Peluang untuk saat nanti itu akan mulai start, maka kita sudah siap. Hai guys, saya dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya mengucapkan kepada kalian semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau selama ini ada kesalahan saya atau seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, saat ini kita berlebaran dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Kita melihatnya dari mana? Ngomong, Bu, ini tidak normal. Tapi sebetulnya itu normal kondisi saat ini. Artinya apa? Kita harus siap dalam kondisi apapun, ada perubahan apapun kita harus siap. Karena coba cermati, yang langgeng itu adalah perubahan. Setiap detik, setiap hari, setiap tahun itu berubah terus semakin cepat, dan kadang kita tidak mengira terjadi perubahan itu. Kalian adalah generasi penerus bangsa, kita harus siap kondisi apapun. Kadang memang berat kita menyesuaikannya karena tidak seperti lazimnya, tapi kita harus lalui itu. Dan arti Idul Fitri sendiri adalah kemenangan, dimana selama sebulan kita berpuasa penuh, kita menahan semuanya, bukan hanya lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya, tidak boleh marah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aku juga masih marah. Nah, karena itu kenapa kemudian disebut hari kemenangan. Nah, sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan ini. Meskipun suasananya berat, kondisinya berat, maka kita harus menang dalam hal apapun. Kita tidak boleh patah semangat. Kita harus, karena kemenangan itu kita harus semangat. Kita harus mempunyai tekad untuk terus maju, supaya kita bisa melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan generasi sebelumnya. Kondisi ini seringkali bahkan buat saya itu melelahkan sekali. Kita tidak boleh kemudian menjadi lelah atau patah semangat. Kita harus terus berjuang. Karena yakinlah bahwa kalau kita terus kuat dan kita terus tegar, kita terus semangat, pasti suatu saat kemenangan seperti saat ini, Lebaran itu akan datang. Hai guys, saya tahu bahwa di antara kalian, kenapa Bu Risma kami tidak boleh berkumpul? Ingatlah tadi yang saya sampaikan. Ada saatnya perubahan itu datang dengan tiba-tiba. Kadang tanpa memberitahu. Kadang seketika saat itu kemudian kita berubah. Baik situasinya, baik kondisinya, macam-macam, tiba-tiba berubah. Nah, karena itu kita harus siap dengan kondisi itu. Artinya apa? Bahwa mungkin di suatu saat kenapa tiba-tiba Tuhan menakdirkan kita harus melewati suasana seperti ini. Memang berat, memang berat. Saya tahu memang berat. Kenapa? Karena kalau kita melanggar protokol yang sudah ditentukan, kemudian kita sakit, kemudian kita bisa menularkan ke orang-orang tercinta kita,
orang tua, adik atau kakak, alangkah sedihnya. Dan kita harus dirawat di rumah sakit, itu akan membuang waktu. Lebih baik kita menghindarinya daripada kemudian kita terkena itu. Nah, berikutnya adalah ayo kita dorong terus semangat kita untuk kita lebih maju. Tadi saya sampaikan bahwa kita ngambil poin-poin yang mungkin positif di mata kita, yaitu misalkan kalian selama ini mungkin sering atau chatting dengan teman-teman kalian. Kalian lupa di sebelah kalian ada orang tua kalian, ada adik kalian, ada kakak kalian. Nah, karena lupa, kemudian kita tidak terlalu perhatikan. Nah, tapi saat ini karena kondisinya memaksa kita harus berada di rumah, lebih banyak di rumah mungkin, sehingga kita lebih dekat dengan keluarga kita. Itulah tadi yang saya ambil nilai positifnya. Jadi, dalam kondisi ini kita tidak boleh diam. Kita harus terus berpikir, kemudian bergerak tentunya dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, itu nanti sebagai peluang untuk saat nanti itu akan mulai start, maka kita sudah siap itu semua. Jadi saat ini kita tidak boleh diam. Kita harus terus berpikir, kita harus terus berusaha bagaimana, yakinlah bahwa kalau saya ibaratkan batu besar ditetesi air tik setiap hari, maka dia akan lubang pula. Jadi artinya kalau kita berpikir terus, ada pepatah juga bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, saat kita berpikir terus, kemudian kita berkreasi, maka kita akan bisa melahirkan sesuatu karya yang mungkin akan menjadi luar biasa pada saatnya. Ayo, kita tidak boleh diam, kita terus harus berusaha semangat dengan kenapa kita bertanya kenapa Tuhan menciptakan ini. Karena kalau kita bertanya kenapa Tuhan menciptakan ini, oh iya, Tuhan menciptakan ini, karena itu saya harus begini. Seperti itu. Inilah persiapan-persiapan kita. Ingat semuanya, saat para pejuang itu berjuang memerdekakan negara ini, mereka tidak punya pengalaman untuk bertempur, bahkan tidak pernah ada pendidikan untuk bertempur. Mereka tidak punya senjata, tapi mereka bisa mengusir para penjajah. Karena itu, ayo, kita tidak ada ngomong keterbatasan. Setiap orang pasti diberikan kekurangan dan kelebihan. Mari kita tingkatkan kelebihan kita seperti kita saat ini menjadi pemenang. Ayo kita menjadi pemenang. Pemenang berikutnya. Tidak usah malu, tidak usah minder. Karena setiap orang, tadi saya sampaikan, pasti punya kekurangan. Nah, yang paling penting bukan melihat dari sisi kekurangannya itu, tapi bagaimana kita meningkatkan kelebihan-kelebihan kita untuk menjadi potensi, sehingga kelak kita menjadi pemenang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, untuk bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih. Selamat lagi meraih kemenangan di hari yang fitri ini. Jangan mulai lagi permusuhan, karena tidak ada gunanya kita bermusuhan. Mari kita terus menambah pengetahuan dengan kita share ilmu-ilmu yang kita miliki kepada yang lain, karena ilmu itu kalau bermanfaat terus kita akan dapat pahala. Jadi mulai sekarang, ayo, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh malas, tidak boleh putus asa, tapi kita bergerak terus maju meskipun dengan segala keterbatasan, dalam arti kita tidak normal, tapi sebetulnya Tuhan melihatnya tidak itu. Tuhan menciptakan tidak mungkin tanpa suatu alasan. Pasti dengan suatu alasan. Ayo kita semua bangkit, bergerak untuk maju, supaya bangsa dan negara ini menjadi bangsa pemenang,
di dunia, bukan menjadi bangsa pecundang. Saya percaya kalian bisa, anak-anakku semuanya, dan kalian bisa untuk berprestasi. Tidak ada pinter, tidak ada bodoh, tidak ada kaya, dan tidak ada miskin. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan menyerah. Seperti kalian sudah memenangkan sebulan kemarin berpuasa, dan saat ini kalian menjadi pemenang. Terima kasih. Salam.